Ibu-ibu pripun kabare? Alhamdulillah. Alhamdulillah sae nggih. Nggih niki pertemuan bulan ini kita akan membahas tentang kesejahteraan sosial disabilitas dan lansia ya. Nanti kita akan membahas materi tentang pelayanan bagi penyandang disabilitas berat. Disabilitas berat niku napa, Bu? Ngertos jenengan? Mboten nggih, niki kula jelaske. Disabilitas berat itu adalah penyandang disabilitas yang kedisabilitasannya sudah tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan kegiatan atau aktivitas kehidupan sehari-hari, atau sepanjang hidupnya dia itu bergantung kepada orang lain nggih. Jadi disabilitas berat itu cara ngono tiyang sing empun lumpuh, benar-benar sudah tidak bisa melakukan apapun. Jadi ketika dia melakukan kegiatan sehari-hari, dia itu butuh bantuan orang lain, misalnya butuh bantuan suaminya, saudaranya, atau bahkan anak-anaknya. Itu termasuk disabilitas berat ya. Terus jenis-jenis dari disabilitas. Jenis disabilitas itu ada disabilitas fisik. Disabilitas fisik itu misalnya nih, contoh ini mohon maaf, kakinya diamputasi, nopo tangannya sudah yang satunya tidak ada, itu disabilitas fisik. Fisik kelihatan ya. Terus selanjutnya adalah disabilitas rungu atau bicara. Berarti disabilitas rungu itu dia tidak bisa mendengarkan. Terus kalau disabilitas bicara dia tidak bisa berbicara ya. Terus selanjutnya adalah disabilitas mental. Disabilitas mental atau hiperaktif. Disabilitas mental itu kan pripun Bu? Biasanya mentalnya yang kena ya. Jadi dia itu berbeda dengan anak-anak lain di usianya gitu. Selanjutnya disabilitas netra atau tunanetra. Tunanetra itu berarti tidak bisa melihat, leres. Selanjutnya adalah disabilitas intelektual. Intelektual itu berarti berhubungan dengan otak ini. Berarti kinerja otak ini berkurang. Berbeda lah, intinya berbeda dengan anak-anak seusianya, berbeda cara berpikirnya pun dia berbeda okay? Kemudian pelayanan terhadap penyandang disabilitas berat di keluarga. Jadi jenengan cara merawat, misalnya teng rumah jenengan ada penyandang disabilitas berat, itu bagaimana? Saya akan memberikan contoh. Yang pertama, memberikan makanan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ngertos napa mboten Bu? Harus ada apa? Nasi, lauk pauk, buah-buahan, sayuran, susu nggih. Nah, niku kan biasanya buah-buahan sing murah meriah niku mboten napa-napa Bu. Contohnya pisang. Pisang niku kan murah nggih dan juga mudah didapat nggih. Terus selanjutnya memandikan 2 kali sehari, melatih membersihkan diri, mandi dan sikat gigi. Nek tiange pancen pun boten sakit mandi, berarti kan putrane nopo garwane jenengan sing memandikan. Niku dibersihkan Bu minimal 2 kali 1 hari. Jadi ampun kok jenengan males-malesan. Lah ndek esok wis tak dusi, iki kok tak dusi neh, ampun ngoten. Soalnya niku kan juga untuk menjaga kesehatannya yang penyandang disabilitas tersebut. Jadi biar bersih, biar tetap sehat, terhindar dari segala bakteri dan penyakit ya. Selanjutnya mengganti pakaian sehari 2 kali. Setelah mandi tadi pakaiannya diganti terus Bu. Ampun kok malah dikon nganggo iku wae, kadang kan ngoten nggih. Pakaiane iku wae malah nek seminggu pisan lagi gantinya. Niku ampun ngoten nggih Bu. Terus selanjutnya nek misalnya pancen disabilitas niku mboten saged melampah teng kasur terus. Lah niku mangke alas kasur lemek ya, biasanya lemek niku harus diganti setiap hari.
dan mencegah niku wau nek wonten bakteri dan lain-lain nggih. Terus selanjutnya yaitu perabot di dalam rumah tangga. Penataan ruang harus menyisakan memberikan ruang gerak dan sirkulasi yang cukup pada penyandang disabilitas. Jadi misalnya tenggelam wonten disabilitas, perabotane jenengan harus ditata dengan rapi, dijauhkan dari penyandang disabilitas tersebut. Selanjutnya adalah adanya kecukupan ventilasi di dalam rumah. Jadi ventilasinya itu harus cukup Bu, biar udara itu bisa keluar masuk. Jadi udara tank rumah jenengan itu selalu sehat dan selalu segar ya. Nah niki Bu, selanjutnya kita ada permainan ya. Niki mangke kula memberikan pertanyaan kepada jenengan. Niku setiap pertanyaan jawabannya adalah benar dan salah ya. Ketika jawabannya benar, maka jenengan harus mengacungkan jempolnya kan ya. Dan ketika jawabannya salah, jenengan harus begini, silang ya. Kita langsung mulai ya. Nah, ini saya ada pertanyaan nomor 1. Anak disabilitas tidak perlu sekolah karena akan kesulitan ketika belajar di sekolah. Niku benar apa salah Bu? Salah. Ini salah nih. Soalnya walaupun disabilitas itu kan ada sekolah SLB, sekolah luar biasa. Nah itu khusus untuk penyandang disabilitas. Jadi walaupun anak jenengan misalnya ada kekurangan fisik dan lain-lain, sebutannya itu kan tadi disabilitas, itu harus tetap sekolah karena sudah disediakan dari pemerintah sekolah khusus disabilitas ya. Yang kedua, penyandang disabilitas harus cukup gizinya, benar apa tidak ini? Betul ya, soalnya disabilitas kan juga sama seperti kita, membutuhkan gizi, membutuhkan vitamin yang cukup untuk kebutuhan pertumbuhannya, juga kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, anak tunanetra tidak akan bisa membaca, jadi tidak perlu disekolahkan. Benar apa tidak ini? Salah ya. Soalnya anak tunanetra memang dia tidak bisa melihat, tapi sekarang kan ada buku braille ya, yang ada titik-titiknya itu loh Bu. Jadi itu nanti bacanya itu dengan diraba, dan itu ada sekolah khususnya, nanti kan diajari biasanya huruf A, B, C, D itu nanti titiknya bagaimana itu nanti akan diajari ya. Kemudian soal yang keempat Bu, anak tunawicara perlu sering diajak bicara, benar atau tidak? Betul ya. Soalnya walaupun dia tidak bisa bicara, kan tetap kadang anak itu ingin menyampaikan sesuatu kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada teman-temannya. Jadi kita sebagai orang tua harus mengajari bicara dengan ini bahasa tubuh ya. Biasanya kan kadang kita sekolahkan di sekolah khusus yang tunawicara kan kadang diajari misalnya terima kasih atau apa, itu nanti gerakan tubuhnya bagaimana ya. Terus soal yang kelima, jika sakit penyandang disabilitas tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena tidak akan bisa sembuh, itu benar apa salah Bu? Salah ya. Soalnya penyandang disabilitas itu ya ulang-ulangi malah sama seperti kita. Jadi ketika mereka sakit, mereka juga butuh perawatan, butuh obat-obatan dan lain-lain sama seperti kita itu. Jadi ampun didiskriminasi, ampun dikucilkan ya. Terus selanjutnya soal keenam, anak yang memakai kursi roda tidak perlu bermain dengan teman-temannya karena dia sulit berjalan. Itu benar apa salah Bu? Salah. Salah ya. Soalnya anak itu dunianya memang bermain ya. Nek bermain walaupun dia pakai kursi roda, jadinya dia harus tetap bermain dengan teman-temannya, tapi dengan pengawasan dan pantauan dari orang tua ya.
Terus selanjutnya Bu, ini pertanyaan terakhir nomor 7. Penyandang disabilitas tidak akan bisa mengikuti kegiatan-kegiatan di lingkungan rumah seperti karang taruna, pengajian dan lain-lain. Itu benar atau salah Bu? Salah ya. Niki loh, jadi penyandang disabilitas itu tetap bisa melakukan aktivitasnya, bisa juga ikut karang taruna, ikut pengajian di desanya. Soal mereka itu juga sama seperti kita yang sehat dan normal ya. Ini untuk materi disabilitas niki cekap semanten Bu, semoga ini bisa menjadi pembelajaran panjenengan semua dan sebagai pembelajaran saya juga. Terima kasih atas waktunya ya.